Selamat siang teman-teman. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Electromagnetic Testing. Presentasi ini disusun oleh Yohanes Yehuda dengan NIM 195214031 dan Andreas Argudaru dengan NIM 195214048. Pengujian elektromagnetik. Electromagnetic testing atau biasa disebut dengan electromagnetic inspection sebagai bentuk pengujian tidak rusak adalah proses menginduksi arus listrik atau medan magnet atau keduanya di dalam objek uji dan mengamati respons elektromagnetik. Jika tes diatur dengan benar, cacat di dalam objek tes menciptakan respon yang terukur. Pengujian elektromagnetik hanyalah salah satu teknik yang dapat digunakan untuk memeriksa integritas pipa. Ini memberikan ukuran yang cepat, akurat dari kondisi internal dan eksternal struktur. Dengan menggunakan arus listrik atau medan magnet, pengujian elektromagnetik memungkinkan perusahaan INDT untuk mengamati dan mengukur respons elektromagnetik dari objek uji. Respon ini kemudian dapat memberitahu jika cacat seperti korosi, lubang, hilangnya dinding, erosi, atau retak merupakan ancaman bagi saluran pipa. Jenis metode pengujian elektromagnetik. Ada sejumlah tes elektromagnetik yang berbeda yang digunakan untuk melakukan inspeksi pipa. Yang pertama, ada remote fault testing atau RFT, digunakan untuk inspeksi pipa, baja, interior dan eksterior. Yang kedua, magnetic flux leak testing atau MFL, digunakan untuk inspeksi pipa, baja berdiameter besar. Yang ketiga, ada magnetic particle inspection atau MPI, mendeteksi retakan pada permukaan pipa berbasis logam. Yang keempat, ada eddy current testing atau ECT, mendeteksi retakan permukaan dan korosi pada logam dan pipa dan struktur non-logam. Yang kelima, ada pulse eddy current atau PECT, digunakan untuk mendeteksi kehilangan logam volume besar pada objek baja. Pengujian arus eddy adalah salah satu pengujian elektromagnetik yang paling umum digunakan. Menggunakan coil khusus untuk menghasilkan medan magnet untuk berinteraksi dengan objek uji, variasi eddy diukur dengan memungkinkan cacat pada objek uji terdeteksi. RFT. Pengujian medan jarak jauh atau RFT digunakan untuk berhasil memeriksa tabung ferromagnetik seperti baja karbon atau baja tahan karat ferritik. Teknologi ini menawarkan sensitivitas yang baik ketika mendeteksi dan mengukur cacat volumetrik yang digunakan oleh erosi, korosi, keausan, dan potongan bevel. Probe pada jarak jauh digunakan di seluruh dunia untuk berhasil memeriksa penukar panas, pemanas air umpan, dan tabung boiler. RFT dengan frekuensi mulai dari 20 Hz hingga 250 Hz. Frekuensi tinggi yang tersedia di pasar memperluas infeksi RFT ke material tipis dengan permeabilitas rendah, dengan baja tahan karat seri 400 dan paduan ferromagnetik lainnya. Magnetic flux leak testing atau MFL menggunakan magnet yang kuat untuk magnetivitas bahan konduktif yang sedang diuji, biasanya baja, di mana ada cacat, korosi atau kehilangan material, medan magnet, dan bocor dari baja. Probe MFL menggabungkan detektor magnet yang ditempatkan di dalam kutub magnet, di mana ia dapat mendeteksi medan kebocoran. Selain inspeksi, sirkuit magnetik terbentuk dalam bagian dan probe. Medan magnet yang diinduksi pada bagian menjenuhkan sampai tidak dapat lagi menahan flux. Flux yang meluap dan bocor keluar dari dinding pipa dan sensor yang ditempatkan secara strategis dapat secara akurat mengukur vektor 3 dimensi dari bidang kebocoran. Karena kebocoran flux magnetik adalah vektor dan sensor hanya dapat mengukur satu arah.
Setiap probe yang diberikan harus memiliki 3 sensor untuk secara akurat mengukur komponen aksial, radial, dan keliling sinyal dari MFL. MPI. Prinsip kerja dari Magnetic Particle Inspection atau MPI adalah dengan memagnetisasi benda yang diinspeksi dengan cara mengaliri arus listrik dalam bahan yang diuji. Ketika benda terdapat cacat, maka arah medan magnet akan berbelok keluar dan menarik butir-butir ferromagnetik di permukaan, sehingga lokasi cacat dapat terlihat dengan jelas. Eddy current testing atau ECT adalah teknik pengujian elektromagnetik yang biasanya digunakan untuk memeriksa bahan non-ferromagnetik dalam bentuknya yang paling mendasar penyelidikan elemen arus eddy, elemen tunggal, kawat tembaga bersemangat dengan arus listrik bolak-balik. Kawat ini menghasilkan medan magnet di sekelilingnya ke arah yang dipastikan oleh aturan tangan kanan. Medan magnet ini beresonansi pada frekuensi yang sama dengan arus yang mengaliri melalui koil. Ketika kumparan mendekati bahan konduktif, arus yang berlawanan dengan kumparan diinduksi dalam arus material eddy. Cacat pada konduktif mengganggu jalur arus eddy, menciptakan medan magnet lokal yang mengubah keseimbangan sistem. Ini dapat dideteksi dengan mengukur perubahan impedansi pada koil, yang merupakan tanda adanya cacat. Dengan berlalunya waktu, berbagai teknologi dikembangkan seperti yang mendeteksi kekurangan dan korosi pada bahan-bahan besi, dan yang menggunakan kumparan berganda bersama-sama untuk mendapatkan pembacaan yang efektif dari area yang luas dalam sekali lintasan. Pulse eddy current, medan magnet dibuat oleh arus listrik dalam gulungan probe. Ketika probe ditempatkan pada isolasi tahan api atau pelapisan, bidang menembus melalui semua lapisan, termasuk lembaran, jika ada, dan menstabilkan dalam ketebalan komponen, dan kemudian arus listrik di kumparan transmisi dimatikan, menyebabkan penurunan medan magnet secara tiba-tiba. Sebagai hasil dari induksi elektromagnetik, arus eddy muncul di dinding komponen. Arus eddy menyebar ke dalam dan mengurangi kekuatan. Penurunan arus eddy dipantau oleh probe PEC dan digunakan untuk menentukan ketebalan dinding. Semakin tebal dinding, semakin lama arus eddy melurus ke nol. Oleh karena itu, PEC adalah analisis arus eddy transient dalam komponen konduktif setelah transisi elektromagnetik yang tajam. Metode. Dalam pipa tekanan beton atau CPP, kabel prategang baja tegangan tinggi adalah komponen struktural utama. Ketika kabel-kabel ini mulai memburuk dan pecah, bagian pipa tertentu menjadi lebih lemah dan mungkin akan gagal secara serempak. PUREM dan untuk CPP dapat secara efektif menemukan dan menghitung jumlah kabel prategang yang putus dalam pipa berdiameter besar. Dengan mengidentifikasi bagian-bagian pipa yang tertekan dan menentukan jumlah bungkusan kawat yang rusak dalam pipa yang diberikan, PUREM memberikan pengetahuan penting kepada pemilik CPP untuk menerapkan program pemeliharaan, perbaikan, dan pergantian. PUREM dapat digunakan dalam platform inspeksi PURE, termasuk teknologi pipe driver, PURE robotik, dan alat inspeksi berawak. Pasca inspeksi, hasil kualitatif disediakan untuk utilitas, memungkinkan perbaikan pipa yang sangat rusak dalam periode waktu yang lebih singkat. Kelebihan dan kekurangan elektromagnetic testing. Kelebihannya, yang pertama, sensitivitas terhadap cacat permukaan. Yang kedua, dapat mendeteksi melalui beberapa lapisan. Yang ketiga, pengukuran konduktivitas yang akurat. Yang keempat, dapat diotomatiskan. Kekurangan dari elektromagnetic testing yang pertama, sangat rentan terhadap perubahan permeabilitas magnetik. Yang kedua, hanya efektif pada bahan konduktif. Yang ketiga, tidak akan mendeteksi cacat yang paralel dengan permukaan. Yang keempat, tidak cocok untuk area yang luas atau geometri kompleks. Berikut adalah video dari electromagnetic testing.
Large-diameter pre-stressed concrete cylinder pipelines, or PCCP, are a significant investment for many water and wastewater agencies. Owners of these pipelines face a number of challenges relating to the management of their infrastructure. Assessing the condition of these pipes is an important task, and P-Wave provides a critical tool in this process. P-Wave is a proven electromagnetic inspection technology for evaluating the current condition of PCCP. Owners of water and wastewater pipe sections can use P-Wave to identify distressed pipe sections within their infrastructure. Once the pipe is dewatered, P-Wave equipment can be deployed to locate and quantify existing wire breaks along individual pipe sections. P-Wave generates an electromagnetic field inside a PCCP and measures the changes within this field caused by broken wires. Owners are then provided with a comprehensive report. The bottom line, P-Wave offers significant cost savings while maintaining the value of critical assets and comprehensive dynamic risk and asset management capability for pipeline owners. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Terima kasih dan selamat siang.